Haleluya saudara-saudara, selamat pagi. Bapak Ibu tetap bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Tema pagi hari ini akan saya ambil dengan judul Tetaplah Menjadi Terang. Ayat awal yang akan kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-14. Demikian berkata firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan menjadi terang bagi dunia ini. Itulah panggilan kita di dalam Kristus. Bahkan seperti kota, kita dibuat oleh Tuhan, kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Dan kota itu di dalamnya ada Yesus. Di dalam kita ada Yesus, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita, maka disitulah kita tetap menjadi terang. Haleluya saudara. Saudara, kegelapan sedang menutupi bumi, kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa. Panggilan ini tetap relevan. Saudara harus tetap tanamkan di dalam hati bahwa Yesus menjadi terang dalam hidup kita. Harus tetap menjadi terang. Ayat berikut yang akan kita baca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga berkata demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara, perikop Yesaya 60 diberi judul Kemuliaan Sion yang akan datang. Dan di hari-hari sekarang ini, kekelaman sedang menutupi bumi, kegelapan sedang menutupi bangsa-bangsa. Panggilan untuk tetap menjadi terang, ini adalah panggilan yang relevan, saudara. Panggilan Tuhan ini, saudara, akan menjadi nyata atas hidup kita ketika kegelapan sedang melanda. Saudara, banyak orang ketika dalam kegelapan enggan untuk keluar. Ketika kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa, mereka kebingungan apa yang harus mereka perbuat. Tetapi anak-anak Tuhan, panggilan ini harus tetap menjadi panggilan yang utama. Tetaplah menjadi terang. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap bisa bangkit dan menjadi terang? Setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tetaplah hidup dalam kebenaran. Jadilah orang yang bijaksana ketika kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Sama seperti yang dicontohkan oleh Alkitab, seorang pribadi yang bernama Daniel. Kita baca ayatnya di dalam kitab Daniel 12. Kitab Daniel pasal yang ke-12, mulai ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya
dan pengetahuan akan bertambah. Kita tahu saudara, Daniel menjadi salah satu di antara tokoh yang dikenal di Babel saat itu, yaitu orang-orang yang bijaksana. Dan benar, ketika Daniel tetap memilih untuk tetap tinggal di dalam kebenaran Allah, maka secara alami kebenaran itu memancarkan terang dalam kehidupannya, sehingga ketika Babel sedang dilanda kegelapan, maka mereka berduyun-duyun datang mencari Daniel. Apa yang mereka cari kepada Daniel? Pencerahannya untuk menabirkan mimpi, untuk tahu tentang hal-hal yang akan datang, yang tidak mungkin manusia tahu. Tetapi Allah yang dilayani Daniel Maha tahu. Dan itu diberikan kepada Daniel, orang yang tetap hidup dalam kebenaran. Itu cara yang pertama saudara, untuk tetap menjadi terang. Tetaplah hidup dalam kebenaran. Kegelapan boleh menutupi, tetapi nanti terangnya Tuhan akan nyata terbit di antara setiap orang yang hidupnya dalam kebenaran. Yang kedua saudara, tetap tekun menantikan Tuhan. Saya akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, panggilan yang kedua supaya tetap menjadi terang, tetaplah tekun menantikan Tuhan. Tetaplah menuruti firman Tuhan. Meskipun zamannya lagi sulit, pencobaan semua orang alami, tetapi bagi saudara dan saya yang percaya Yesus, turutlah firman Allah. Tetaplah tekun menantikan Tuhan. Apa janji Tuhan di dalamnya? Orang yang menuruti firman, orang yang tetap tekun menantikan Tuhan, Tuhan akan melindungi dari segala pencobaan yang diam di atasmu. Saudara, ada contoh yang lain. Di dalam Keluaran 8 kita akan baca bahwa Tuhan mengadakan perbedaan antara umatnya dengan orang-orang yang bukan umatnya. Keluaran 8 mulai ayat 22. Tetapi pada hari itu Aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa Aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab Aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Saudara, Tuhan benar-benar menyatakan kemuliaannya bagi orang-orang yang mau tetap tekun menantikan Tuhan. Tuhan adakan perbedaan. Ketika Tuhan ada di pihak kita, maka perlindungannya nyata di atas segala ancaman dan bahaya sekalipun, karena perlindungannya benteng yang teguh. Saudara yang mengikuti lewat streaming renungan ini, percayalah dimanapun kau berada, ketika engkau sungguh-sungguh tetap tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan adakan perbedaan. Perlindungannya nyata atas hidup. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap bangkit dan menjadi terang? Dengan cara bangunlah dasar rumah rohani kita dengan batu alas yang abadi. Amsal 10 ayat 25. Amsal 10 ayat 25 berkata demikian. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Saudara, ketika taufan melanda, sama seperti kegelapan, sama seperti kekelaman melanda,
semua rumah bangunan di dunia ini. Bagaimana saudara membangun rumah rohani? Di manakah dasar yang saudara bangun? Bagaimanakah dasar yang engkau bangun itu? Apakah di atas batu yang abadi itu? Firman Tuhan berkata, orang fasik, orang yang bodoh membangun alas rumahnya di atas pasir. Ada angin, ada hujan, ada banjir, sama-sama melanda rumah orang yang fasik dan orang yang benar. Tetapi akan ada satu yang tetap bertahan, karena rumah itu didirikan di atas alas yang abadi. Pencobaan sedang menutupi bumi. Mari tetap bangun rumah rohani kita di atas batu yang abadi kita, Yesus Kristus. Ketika Yesus menjadi dasar kehidupan kita, Dia akan tetap meneguhkan kita di tengah pencobaan sekalipun. Semua roboh, semua lenyap, tetapi yang tidak tergoncangkan karena dibangun di atas batu yang abadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari yang indah ini. Kami mau Tuhan tetap menanggapi panggilan Tuhan menjadi terang, dan itu akan terus bercahaya ketika kekelaman, ketika kegelapan menutupi bumi. Kami mau meresponi panggilan ini Tuhan, dan ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau yang tinggal di dalam kami Tuhan. Kami mau tetap menantikan Tuhan. Kami mau tetap bangun rumah rohani kami di atas batu yang abadi. Pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia ini Tuhan, agar mengalami kasih-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu melanda bangsa kami. Selamatkan bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan. Lindungi dari segala wabah sakit penyakit apapun. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau membuka jalan bagi penanganan dan pemulihan masalah kesehatan dan ekonomi bangsa kami Tuhan. Tidak mungkin dapat diatasi oleh kekuatan bangsa kami, tapi karena kuasa-Mu yang bekerja atas kami. Dengar doa kami Tuhan. Engkau juga akan memberkati setiap jemaat yang percaya kepada Engkau dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap berharap penuh, supaya Engkau tetap campur tangan dalam hidup mereka. Sekalipun mereka sulit dalam pencobaan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kami juga berdoa Tuhan agar damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran mereka, sehingga setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mereka tetap tinggal dalam damai sejahtera-Mu. Mereka tidak dikuasai ketakutan karena keadaan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.